Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Kita baca firman pada hari ini, hari yang ke-137 tahun 2024, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 11. Perikop dari pasal yang ke-8 adalah Yesus menyembuhkan pelayan seorang perwira Roma. Inilah perikopnya. Dan sebagai ayat inti ialah, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itulah ayat inti pada pagi hari ini dengan perikop Yesus menyembuhkan pelayan seorang perwira Roma. Kalau kita melihat awal perikop dari pasal yang ke-8 ini adalah waktu Yesus masuk Kapernaum, seorang perwira Roma datang menjumpai dia dan minta tolong. Bagaimana dialog mereka? Mari kita lihat. Perwira Roma mengatakan, Bapak, kata perwira itu, pelayan saya sakit di rumah. Ia berbaring lumpuh di tempat tidur dan menderita sekali. Itulah pembicaraan daripada perwira Roma tersebut, ya. Nah, kemudian kata Yesus, Aku akan pergi menyembuhkan dia. Perwira mengatakan, tidak usah, Pak. Jawab perwira itu, saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Bapak perintahkan saja, nanti pelayan saya itu sembuh. Wah, ini memang hebat ya, seorang perwira mengatakan tidak mampu dia menerima Yesus, melihat karena Yesus itu adalah raja dari segala raja. Ketidakmampuan dia itu bukan dari segi materi, bukan dari segi situasi, tapi dari segi iman. Siapalah saya ini dibanding dia? Maka dia bilang, cukup, perintah saja, katakan saja, pelayan saya pasti sembuh. Keyakinan yang sangat penuh. Nah,
Jadi di sini dia mengatakan tidak usah ya datang, tidak patut menerima. Nah, dan ada lagi semacam alasan daripada perwira tersebut, lazimnya di dalam organisasi. Nah, karena menganggap Yesus adalah raja daripada segala raja, dia menganggap Yesus itu biar bisa berbuat apa saja yang akan dijalankan, pasti terjadi. Itu. Nah, kita lihat kata perwira, ya. Karena saya juga punya atasan dan bawahan. Apa saya perintahkan, pasti bawahan saya menurut. Nah, jadi di sini dicontohkan dia sebagai perwira atasan. Apabila memerintah kepada bawahan itu pasti menurut. Artinya tunduk kepada atasan. Nah, Yesus mendengar dan ia sangat kagum sekali. Lalu berkata kepada orang-orang yang datang mengikut dia, bukan main orang ini. Nah, ini kata Yesus. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Wow, ini sungguh luar biasa ya. Yesus bisa melihat hati daripada semua orang. Apa ada di dalam hatinya pasti dilihat. Nah, kemudian keluarlah kata-kata Yesus ya, seperti dalam ayat hari ini. Sungguh banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk bersukaria bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam dunia baru Allah, the news of Jerusalem. Itulah dunia baru yang diciptakan oleh Allah sendiri, seluas ya 2.400 km kubik, tinggi, lebar, panjang ya, dan tebal temboknya 60 meter, terbuat dari mutiara. Jalan rayanya emas murni. Di tengah kota mengalir air bersih, dan pohon tumbuh di pinggir kali tersebut yang sangat rindang dan berbuah setiap bulan. Buahnya bebas kita ambil. Dan di sanalah Allah memerintah, dan anak itu menseleksi semua orang yang akan masuk sana. Nah, disinilah dikatakan Yesus tadi, ya. Sungguh banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk bersukaria bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam dunia baru Allah. Berarti Abraham, Ishak, dan Yakub sudah dijamin masuk di sana, ya. Nah, kemudian Yesus berkata, padahal katanya, orang-orang yang seharusnya umat Allah, yang seharusnya pewaris kerajaan surga, tetapi ya, apa katanya? Malah akan dibuang ke gelapan di luar daripada bumi yang diciptakan tersebut, ya. Nah, dan di situ mereka akan menangis dan menderita, ya. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, apa yang engkau percayai itu akan terjadi, ya. Pulanglah
Coba. Ya. Dan pada saat itu juga pelayannya itu sembuh. Oh, bukan main ya. Jadi inilah kalau Yesus sudah melihat iman seseorang itu yang sangat besar ya dan tinggi, dia pasti akan melakukan apa permintaan daripada orang tersebut. Dan ini dikatakan bahwa pulanglah ya. Pada saat dia berkata seperti itu, pelayan perwira itu pun sembuh. Nah, melihat perikop ini, Yesus sudah mengatakan banyak orang ya seharusnya umat Allah tapi dicampakkan ya. Dan orang ya dapat dipastikan bahwa akan banyak orang timur dan dari barat ya yang belum kenal Yesus, tapi bisa bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan surga. Mengapa Yesus mengatakan bahwa kagum melihat perwira itu? Ya. Karena perwira itu berdasarkan pengalamannya sebagai pimpinan, bila memberi perintah kepada bawahan pasti dijalankan. Dia pasti menganggap bahwa Yesus raja segala raja. Apa perintahnya pasti terjadi. Inilah kebesaran iman daripada seorang perwira tersebut. Nah, demikian juga paradigmanya atau kerangka berpikir dari perwira itu ya. Karena Yesus diakui sebagai raja dari segala raja, maka dia yakin apa yang akan diperintahkan Yesus pasti terjadi. Jadi mengikut Yesus ada kepastian, tapi tidak mengikut Yesus keraguan-raguan dan ketidakpastian pasti terjadi ya. Nah, maka disarankan kepada semua teman-teman yang ada di dunia ini, yakinlah kepada Yesus ya sebagai jalan dan hidup untuk menuju Yerusalem yang baru atau surga yang disiapkan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian dengan kerendahan hati perwira berkata, saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Ini dengan berendah. Seorang perwira tidak patut menerima Yesus. Bukan karena keadaannya tidak ada, dia harta lengkap banyak, tapi dia menganggap siapakah saya ini dibanding Yesus, raja segala raja. Coba, seorang perwira mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau kita yang gembel ini, yang bukan perwira? Ya, coba. Inilah yang bisa disimak dari peristiwa ini, bahwa seorang perwira dengan rendah hati, saya tidak sanggup menerima Bapak di rumah saya, katanya. Bukan karena tidak ada materi, tapi karena kebesaran Tuhan Yesus sebagai raja dari segala raja. Maka Yesus mengatakan, sungguh besar iman orang ini. Baru pernah saya lihat di Israel orang seperti ini. Jadi sesuatunya orang yang besar imannya di Israel adalah seorang perwira dari Roma ya, yang pelayannya sakit lumpuh. Nah, itulah yang kita lihat
ya inti daripada perikop pagi hari ini, ya, di mana Yesus menyembuhkan seorang pelayan perwira dari Roma. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa seorang perwira yang rendah hati dan menganggap Yesus sangat terhormat, padahal dia seorang perwira. Dia punya keyakinan penuh pada Yesus, tidak ragu-ragu. Perintahkan saja, pelayan saya pasti sembuh. Tidak ada keraguan dengan Yesus, ya. Tidak ada keraguan. Bukan seperti Farisi. Siapa orang itu? Kok kayak setan itu katanya. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Malah dianggap setan dengan kebaikan coba. Nah, inilah bedanya. Tapi seorang perwira Roma sangat yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian kalau lihat bacaan pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 18 sampai 19. Jadi siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani ini? Karena Ibrani ini adalah ditulis surat kepada sekelompok orang, ya, orang Ibrani. Nah, jadi tapi yang jelas penulisnya orang lebih mengacu kepada Rasul Paulus lah penulisnya, karena kata-katanya seperti ucapan-ucapan terakhir itu persis sama dengan di buku-buku lain seperti kepada Titus, Filemon dan lain-lain, ya. Nah, kemudian bacaan pagi, bagaimana menyenangkan hati Allah. Ini perikop sama dengan perikop kemarin. Ini lanjutan 18-19, ya. Jadi kemarin sampai 17, dari 11 sampai 17, ya. Nah, sekarang 18-19. Bagaimana menyenangkan hati Allah? Nah, di sini Paulus menjawab, ya, kepada jemaat untuk mengajak semua jemaat, ya, orang-orang Ibrani, ya, baik persorangan maupun kelompok. Teruslah berdoa untuk kami. Nah, kenapa Paulus mengatakan teruslah berdoa untuk kami? Karena dia memang sering dan banyak diancam oleh penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Sampai-sampai dia di penjara, Paulus, ya, sampai di penjara. Nah, kami yakin hati nurani kami murni, sebab dalam segala hal kami selalu mau melakukan apa yang benar. Jadi dengan tulus Paulus minta, mohon kami didoakan, katanya. Nah, kemudian khususnya saya mohon dengan sangat supaya kalian mendoakan saya agar Allah segera membawa saya kembali kepadamu. Jadi untuk menyenangkan hati Allah, apabila kalian saling kasih mengasihi, saling berdoa, saling mendoakan, saling membantu, itulah yang menyenangkan hati Allah. Nah, di sini ditekankan oleh Paulus, penulis surat ini, ya, bahwa supaya Allah segera membawa saya pulang kepadamu. Nah, itulah kira-kira perikop ini. Tekunlah berdoa untuk kami. Ini pesan Paulus kepada perorangan, ya. Nah, kemudian kalau bacaan malam itu diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 11 sampai 14. Nah, ini juga lanjutan yang kemarin, ya. Allah meyakinkan Israel. Jadi Allah tetap meyakinkan Israel sebagai pilihannya, ya.
dan hambanya. Dikatakan bahwa semua orang yang marah kepadamu akan dikalahkan dan tersipu-sipu. Wah, jadi orang yang marah kepada Israel itu akan dikalahkan dan tersipu-sipu. Nah, apakah termasuk peristiwa Israel pada saat ini? Ya, saya kira Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah yang akan datang. Jadi sampai kapanpun, kalau Allah sudah menyatakan kesayangannya dan pilihannya, Dia tidak pernah ingkar janji. Maka saya minta ya, hati-hatilah orang atau negara yang ingin menghancurkan Israel. Akibatnya fatal. Ya, itu menurut saya. Tapi silahkan kalau menurut negara-negara lain tidak fatal, ya lanjut. Tapi menurut saya fatal apabila menghancurkan Israel. Karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Tidak mungkin akan hancurkan. Ini lihat nih kata-kata ini. Semua orang yang marah kepadamu akan dikalahkan dan tersipu-sipu. Nah, orang-orang yang melawan engkau akan binasa dan habis tersapu. Wow. Siapapun yang melawan kamu akan binasa dan habis tersapu. Nah, ini sudah diingatkan. Firman Allah ini bukan berlaku dulu saja, sampai selama-lamanya, sampai akan datang. Jadi saya mungkin sudah meninggal nanti dalam 20 tahun yang akan datang juga berlaku kata-kata ini. Karena dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Dulu juga seperti ini, sekarang, dan nanti juga. Jadi firman Tuhan ini adalah berlaku sepanjang masa. Ya. Jangan ragu kita ya, mengatakan apa yang sebenarnya dalam firman Allah dalam Alkitab ini. Ya. Nah kemudian dikatakan lagi, jangan takut, aku akan menolong engkau. Wah, ini kata Tuhan ya. Jangan takut Israel. Nah, biarpun engkau kecil dan lemah, kecil negaramu dan agak lemah ya. Akulah Tuhan Allah yang menolong engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah penyelamatmu. Allah Israel adalah Allah penyelamatmu. Inilah yang bisa kita simak ya dalam perikop ini. Sebagai kesimpulan kita ya, pada pagi yang indah ini, Yesus melihat hati semua orang ya, dan mengatakan dengan jelas, bila orang-orang ya serius menyukai dan menghormati dia ya, seperti seorang perwira dari Roma yang sakit lumpuh pelayannya. Jadi Yesus melihat hati seseorang. Karena kepercayaan yang penuh pada Yesus, maka pelayannya disembuhkan dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh disembuhkan. Tidak melihat. Walaupun tadi Yesus mengatakan, saya pergi. Tapi karena pernyataan daripada pelayan itu yang sangat polos, yang sangat memang kuat imannya, dia percaya walaupun kau sembuhkan dari sini, pasti sembuh. Ini hebatnya ya. Walaupun dia percaya, padahal dia di Kapernaum ya, yang sakit itu mungkin jauh di tempat lain. Tapi saya percaya, kau katakan saya sembuh. Wah, bukan main ya. Seorang perwira yang sangat yakin kepada Yesus. Nah, kemudian kita tetap diharapkan menyenangkan hati Allah ya, dan Allah akan menolong kita ya, seperti Tuhan menyatakan kepada Israel, jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah, akulah Tuhan Allah yang menolong engkau, yang Maha Kudus. Allah Israel adalah penyelamatmu.
Nah, jadi kalau kita lihat dalam Yesaya ya, pasal 48 ayat 17, apa dia? Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan terbaik kepadamu dan menuntun engkau di jalan yang akan kamu tempuh. Inilah kata-kata Allah untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Tuhan bersama kita pagi, siang, sore, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.